Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas bagaimana menulis artikel jurnal. Jadi banyak tulisan yang bisa kita produksi sebagai seorang pegiat akademik, baik seorang dosen maupun mahasiswa. Dan tulisan yang paling tinggi tingkatannya dalam dunia akademik adalah artikel jurnal, terutama yang berbasis penelitian. Karena artikel jurnal ini kalau kita mau bagi, bisa kita bagi jadi dua. Artikel jurnal berbasis penelitian, baik penelitian lapangan atau penelitian literer, pustaka gitu ya. Dan artikel jurnal berbasis makalah. Mungkin ketika kita mencari nanti Anda masih menemukan jenis tulisan-tulisan jurnal yang basisnya adalah makalah. Tapi ke depan atau mulai sekarang muncul kecenderungan bahwasanya artikel jurnal itu adalah penelitian. Dan saya berharap tulisan Anda ketika menulis artikel jurnal adalah artikel jurnal penelitian. Nah, tentu semakin tinggi ranking satu jurnal, itu dia akan meminta jenis penelitian yang semakin dalam juga gitu ya. Baik itu penelitian berbasis literer atau penelitian berbasis lapangan. Oke. Itu ya, jadi ini artikel jurnal. Sederhananya begitu, ada yang berbasis penelitian, ada yang berbasis makalah. Nah, yang kita inginkan dalam tulisan latihan Anda dalam tugas menulis artikel jurnal itu adalah tulisan artikel jurnal berbasis penelitian. Oke, kita lanjut aja ya. Tulisan itu bagi pegiat akademik, secara akademik dapat dibagi menjadi makalah komprehensif. Makalah komprehensif itu adalah makalah yang Anda tulis ketika Anda mempresentasikan sesuatu, ya, bidang ilmu misalkan di kelas, nah, itu namanya makalah komprehensif. Dua, skripsi, tesis, disertasi. Ini yang ditulis biasanya di akhir tahapan perkuliahan, S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Sistematikanya hampir mirip dengan artikel jurnal sesungguhnya, tapi artikel jurnal adalah sederhananya adalah ringkasan skripsi, ringkasan tesis, ringkasan disertasi. Maka semakin tinggi level Anda, disertasi Anda, maka misalkan Anda nulis level disertasi begitu ya, maka artikel jurnal pun tingkatannya harusnya semakin naik. Ya, skripsi tingkatan artikel jurnalnya tentu dia lebih ringan ya. Kalau kita mau buat ranking, maka nanti ranking Sinta 2 mungkin cocoknya rata-rata adalah disertasi harusnya begitu ya. Jadi kalau mau buat ranking normalnya kan begitu, ranking kualitatifnya begitu. Meskipun faktanya tidak begitu ya. Oke, ini adalah artikel jurnal. Jadi ini beberapa. Yang terakhir adalah artikel jurnal itu sebenarnya adalah ringkasan skripsi. Jadi tulisan ringkas dari skripsi, tulisan ringkas dari tesis, tulisan ringkas dari disertasi. Bukan tulisan gubahan dari makalah. Itu yang kita inginkan. Meskipun saya katakan tadi ada jenis artikel jurnal yang basisnya makalah. Jadi, tapi kita tidak menginginkan. Kalaupun jenengan mau ngambil makalah komprehensif, maka tulisan ini harus basisnya adalah jumlah referensinya semakin banyak. Jadi kalau saya mengidealkan mahasiswa itu harus idealnya bisa 50 referensi dari tulisan jurnal dia. Boleh ada kalau mau komprehensif tapi basisnya 50 referensi. Oke, jadi 50 referensi. Boleh 50 referensi, jadi pilihan Anda kalau saya kasih
Anda boleh nulis berbasis penelitian, boleh menulis berbasis makalah. Kalau menulis berbasis makalah, maka Anda harus minimal 50 reference. Ya, kalau tidak 50 reference ya berarti tulisan Anda tidak ideal yang saya inginkan itu. Jadi nilai 4 itu, nilai puncak itu baru, atau nilai 100 itu bagi mereka yang 100 yang 50 reference minimal. Ya. Oke, sebelum Anda nulis artikel jurnal, tentu yang pertama yang harus Anda cari adalah jurnal mana Anda mau nulis itu, begitu ya. Jadi Anda mau kirim kemana itu jurnal gitu. Kan ketika nulis artikel jurnal kan tidak etis kalau hanya disimpan dalam file ya, kumpulan file Anda kan tidak asik gitu ya. Harus Anda pikir untuk kemudian dipublikasi. Nah, Anda mempublikasinya di mana? Sederhananya begitu. Nah, untuk melihat tulisan artikel jurnal, saya kasih contoh ini ya, tarbiyah. Ini Anda cari jurnal ya. Jadi ini jurnal pendidikan. Kalau Anda mungkin jurnal hukum. Kalau nanti tulisan jenengan tentang hukum, maka cari jurnal hukum. Kalau jenengan tentang tafsir, maka nanti jurnal tafsir. Nah, saya kasih contoh ini jurnal pendidikan. Nah, biasanya nanti kalau yang sudah bagus mulai ada sinta-sinta begini ya. Jadi sinta 4, sinta 3, sinta 2. Yang paling bagus sinta 2. Kalau jenengan biasa mencari referensi dari sinta 2, ya nanti kualitas tulisan Anda ya tentu sinta 2. Tapi kalau referensi Anda sinta 5, ya tidak mungkin dapat kualitas tulisan yang sampai sinta 2, kecuali Anda sudah terbiasa nulis gitu ya. Nah, Anda cari ke web jurnalnya. Setelah ke web jurnalnya, yang Anda lakukan ketika di web jurnal adalah tentu Anda membaca aturan-aturan di sini. Terutama nanti adalah author fee atau author guideline ya, petunjuk penulis ya, atau author fee. Nah, author fee itu untuk mengetahui apakah kita perlu bayar atau enggak gitu ya. Tapi kalau author guideline itu adalah tata aturan yang harus Anda penuhi ketika mau mensubmit atau memasukkan artikel Anda ke sini. Nah, setelah Anda lihat di sini author guideline, focus and scope ya. Fokusnya apa dan scope-nya apa gitu ya. Itu yang harus Anda lihat juga. Jadi 3 ya. Author guideline, focus and scope gitu ya. Kemudian author fee. Nah, di focus and scope ini Anda akan baca di sana, misalkan di sini ini fokusnya apa? Oke, ternyata luas. Nah, research related on Islamic education of secondary and tertiary education, media development dan seterusnya. Ini scope-nya. Semuanya tentang education. Interdisciplinary research of Islamic education, Islamic education. Nah, ini scope-nya. Kalau saya masukin tafsir di sini boleh nggak? Ya jelas mereka akan nolak gitu, karena scope-nya nggak ke situ gitu. Kecuali mungkin jenengan bilang adalah philosophy of Islamic education. Jadi jenengan bicara tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam, konsep filsafat misalkan konsep hati. Itu bandingan psikologi dan ini misalkan gitu ya. Itu mungkin ya. Atau tentang evaluasi gitu ya. Evaluasi komparatif antara Quran dan teori evaluasi gitu ya. Itu mungkin ya, saya bilang mungkin karena saya bukan editor di sana dan juga bukan pengurus jurnalnya. Setelah Anda tahu scope-nya, baca author guideline-nya, kemudian tahu author fee-nya, kemudian Anda cari ini article template. Jadi cari template. Jadi yang pertama yang Anda lakukan adalah cari template-nya. Tidak semua jurnal menyediakan template. Kadang mereka hanya menyediakan
aturan, tapi tidak sampai template begini. Jadi tidak sampai artikel template. Jadi kalau artikel template Anda masuk di sini, Anda klik, setelah Anda klik, kemudian dia akan mendownload. Nah, ketika download, nanti Anda akan menemukan model seperti ini. Nah, ini aturan-aturan yang harus Anda penuhi ketika mau nulis di jurnal tarbiyah. Kebetulan ini pakai bahasa Inggris. Nah, jadi aturan misalkan Anda harus sesuaikan betul dengan ini. Nah, ini font yang mereka pilih. Jadi kita kadang nggak usah ngubah font. Nah, ini ngubah yang harus Anda ubah misalkan di sini. Ini judul kan ya, title. Nah, titelnya nanti Anda hapus di sini gitu. Terus kemudian Anda tulis di sini apa? Time New Roman. Nah, kemudian Anda tulis judul Anda di sini in English tentunya ya. Mereka menerimanya English. The second title can be written here. Nah, kalau jenengan misalkan ini the first title ya. Di first title misalkan biasanya pakai capital semua hurufnya, huruf kapital semua misalkan ini. Nah, terus di sini tidak harus. Jadi yang capital itu the first alphabet. Nah, di alfabet pertama itu di capital, tapi yang lainnya enggak. Oke. Dan itu pun hanya ketika tema. Nah, terus kemudian include title in other language, either English. Oke. Dalam yang lain. Jadi judul lain dalam bahasa lain gitu. Misalkan kalau judulnya pakai bahasa Inggris, maka di sini bahasa Indonesianya dan seterusnya. Nah, terus di sini the author name, email address, phone number, affiliation must not be written here. Just put them in the author's profile in the journal website. Ini tidak ditulis di sini. Jadi ditulisnya nanti ketika jenengan mau submit, di sana ada author profile. Jadi di sini nggak ada tulisan apa. Nah, masing-masing jurnal punya aturan sendiri ya. Jadi mereka punya aturan sendiri ketika mereka mau nulis tulisan. Nah, sekarang kita bicara abstrak. Nah, ini abstraknya. Aturan mereka seperti ini. Nah, the abstract should contain but not limited to the main question and the background of the discussed issue. Itu ya. The research position, how the question is discussed in the paper, and the main result of the discussion. Nah, ini ya. Ini yang harus minimal ada di sana. Tapi kemudian masih ada yang lain. Tapi intinya ketika Anda mau nulis artikel jurnal, cari dulu di sini ya, di website-nya jurnal, kemudian cari artikel template. Kalau jenengan sudah cari-cari di jurnal di Google, misalkan di Google, kemudian jurnal tafsir, jurnal ini begitu ya. Nah, yang paling bagus Anda nanti buka Sinta Ristek Brin nanti aja Sinta Ristek Brin gitu, saya lupa ya. Jadi buka di Google nanti Sinta. Nah, kemudian Anda cari di sana jurnal yang Anda misalkan ketemu At-Tarbiyah, search di website Sinta itu dia level berapa. Kalau ini kan jelas level 4 ditaruh di sini gitu. Nah, kalau jenengan nanti kira-kira saya pantas di level berapa ya. Yang paling bagus ya level 1. Level 1 biasanya Scopus Indexed Journal gitu ya. Nah, tapi kemudian Anda boleh Sinta 2, tapi Anda ukur-ukur lah. Kira-kira saya kalau masukin Sinta 2, kriteria mereka bagaimana. Itu yang dicek pernah. Jadi seperti di sini, ini bagusnya kalau udah lihat begini, Anda cari di sini. Nah, Anda lihat begini. Ini Anda baca beberapa jenis artikel yang ada di sana, Anda baca beberapa gitu ya. Ketika Anda baca beberapa, nanti Anda akan tahu model tulisan sana seperti apa, gayanya seperti apa. Jadi kan nanti rata-rata yang keterima adalah tulisan yang model begini, cara mereka mengungkapkan adalah begini, standarnya seperti ini gitu ya. Itu Anda akan tahu. Nah, sama kalau jenengan nanti sudah Sinta berapa, semakin Sinta itu ke 1 begitu ya, itu semakin bagus. Nah, kita mengukur aja nanti. Ya, intinya kalau sudah sampai ini Anda download. Tidak semua jurnal menyediakan. Anda cari yang menyediakan aja biar mudah gitu ya. Kalau dia nggak menyediakan ya, kalau Anda mau ribet ya buka aturannya gitu ya.
aturan penulisannya. Setelah itu Anda harus download dan nanti jadinya seperti ini. Masing-masing berbeda. Nah, kita lanjutkan ya. Artikel jurnal adalah publikasi tulisan ilmiah yang tertinggi, terutama jika terpublikasi dalam jurnal yang terranking Scopus dan Sinta. Kenapa ranking ini penting ya? Jadi kalau sudah ranking 1-2 begitu ya, itu berarti tingkat data Anda biasanya komprehensif, lebih mendalam gitu ya. Jadi itu biasanya, saya bilang biasanya. Nah, itu ya. Itu. Jadi kalau nanti jenengan kelasnya Sinta 5, referensinya juga Sinta 5 atau bahkan buku sembarangan begitu, itu berarti Anda nanti agak sulit ketika mau naik ke Sinta 2. Oke. Artikel jurnal ilmiah memuat beberapa bagian ya, dia memuat beberapa bagian. 1 judul, 2 identitas penulis, 3 abstrak. Bagian utama mencakup latar belakang, kerangka teori, kajian literatur, rumusan masalah, metode, pengkajian, hasil, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Bagian-bagian ini sering disebut sebagai, misalnya ini bagian judul lah, gitu sederhananya, sampai abstrak ini ya. Terus kemudian ini bagian utama bisa dibagi menjadi yang merah ini disebut sebagai pendahuluan biasanya. Ya, ada yang menyebut ini semua dalam pendahuluan, ada yang kemudian dipisah. Jadi pendahuluan terus kemudian kerangka teorinya disendirikan gitu ya. Ada yang model, tapi intinya ini di awal. Kemudian hasil dan kesimpulan, hasil dan diskusi yang warna biru ini. Nah, ini ya. Ini biasanya di bagian, kalau jenengan makalah biasanya ini di pembahasan. Nah, kemudian ini kesimpulan. Nah, di luar setelah kesimpulan itu baru kemudian reference. Reference itu daftar pustaka. Istilahnya macam-macam ya. Ada reference, ada daftar pustaka, dan macam-macam tergantung bahasa yang dipakai. Ada juga yang bibliografi gitu. Oke. Tapi intinya setiap bagian mesti begini. Setiap jurnal yang bagus begini. Mau Anda makalah komprehensif atau mau Anda berbasis penelitian. Kalau berbasis penelitian lebih jelas lagi, tapi kalau makalah komprehensif ketika Anda bisa naik ke dalam Sinta 2 atau Sinta yang tinggi atau mungkin Scopus, itu basisnya harus begini. Jadi mereka menerima tulisan-tulisan yang berbasis literatur, tapi intinya literatur yang ilmiah. Bukan makalah reflektif, bukan. Reflektif itu jadinya reflektif. Bukan makalah yang komprehensif. Ya, menerimanya ada reflektif artikel, bukan komprehensif artikel. Apa bedanya reflektif sama komprehensif? Reflektif itu artinya adalah perenungan Anda dari sekian data ilmiah yang ada. Tapi kalau komprehensif yang penting Anda menguasai global apa yang Anda kaji gitu ya. Oke. Cara menulis masing-masing bagian sederhananya memiliki 2 prinsip, yaitu prinsip dasar keilmiahan. Jadi dia memiliki 2 prinsip, yaitu prinsip dasar keilmiahan yang mengacu pada tata aturan penulisan ilmiah. Jadi penulisan ilmiah itu punya aturan-aturan dasar. Contohnya sederhananya adalah harus mengacu dalam bahasa Indonesia. Misalnya, dalam bahasa Indonesia itu harus mengacu pada SPOK. Dalam bahasa Inggris harus academic writing. Harus academic writing. Jadi bukan sembarang writing gitu ya. Bukan popular writing gitu ya. Tapi intinya ada aturan-aturan ilmiah gitu. Ya, dalam bahasa Indonesia. Keterangan tempat tidak boleh di depan, keterangan waktu boleh di depan. Nah, berarti yang pertama kali harus subjek gitu ya. Itu contoh-contoh aturan penulisan ilmiah. Oke. Kemudian latar belakang itu harus memuat ini dan itu aturan ilmiah. Dan yang kedua adalah prinsip kejurnalan yang mengacu pada prinsip umum jurnal terstandar. Misalkan harus sekian halaman. Atau aturan khusus jurnal, misalkan dia menghendaki pendahuluan itu jadi 1, misalkan ini ya. Ini latar belakang sampai metode itu semua jadi 1 gitu ya. Atau dia menghendaki ini semua jadi 1 kecuali
kajian kecuali landasan teori gitu ya. Itu masing-masing sesuai template-nya masing-masing. Jadi intinya kalau Anda lihat template, ikuti aja template itu. Anda nemu template, ikuti template. Kalau Anda belum punya template, ya Anda ngawang-ngawang. Jadi secara umum aja. Nanti ketika harus disesuaikan dengan template, ya bisa jadi berubah tulisan. Maka prinsipnya kalau nulis artikel jurnal, ya cari template-nya dulu. Kalau nggak ketemu template-nya, ya cari pokoknya gitu ya. Oke, lanjut. Judul dan identitas disesuaikan dengan aturan jurnal. Prinsipnya, oke. Ini artinya mereka punya aturan sendiri gitu ya. Prinsipnya adalah judul itu padat, ringkas, jelas. Nggak usah bertele-tele lah. Gitu ya. Judul itu tidak usah bombastis. Pesannya dua, nggak usah bertele-tele, nggak usah bombastis. Jadi ringkas, dah apa adanya. Itu yang paling aman. Kalau bombastis misalkan bombastis itu yang wow gitu ya. Itu kadang-kala bahasa-bahasa wow itu di jurnal menjadi aneh gitu ya. Kalau di berita ya memang wow, berita itu memang bikin kita wow, kalau nggak wow bukan berita kan gitu ya. Tapi kalau kemudian di jurnal ya jangan wow lah gitu ya, malah pusing kita nanti. Oke, dibuat skripsi juga begitu, bikin skripsi jangan bahasa yang wow lah gitu ya. Bisa jadi kita ditanya gara-gara wow itu gitu ya. Jangan yang wow, yang biasa aja lah. Apa adanya saja. Yang penting adalah data Anda banyak dan valid gitu ya. Banyak nggak valid yang masalah, nggak banyak ya nggak dalam kan gitu ya. Abstrak adalah ringkasan konten utama jurnal. Jadi kalau kita bicara abstrak itu ya ringkasan utama. Ringkasan tadi ya, kalau di sini ini bagian utama, ini konten jurnal itu ya bagian utama ini sebenarnya. Lah abstrak itu ya ringkasan bagian utama ini. Oke. Jadi mulai dari latar belakang sampai kesimpulan itu namanya abstrak. Jadi kalau jenengan abstraknya nanti tidak terpenuhi, latar belakangnya nggak ada, kerangkanya nggak ada, literaturnya nggak ada, ya itu nggak disebut abstrak. Abstrak mencakup latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Nah, latar belakang, tujuan, metode, dan hasil ini minimal ya. Seperti tadi ya, latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Oke. Hasil diperoleh setelah pengkajian, sedangkan yang lainnya sebelum. Artinya kalau jenengan mau nulis latar belakangnya jelas, tujuannya jelas, metodenya jelas. Kalau ini nggak jelas juga jadi tulisan. Setelah itu nanti hasilnya itu baru Anda tulis setelah punya hasil gitu. Setelah itu selesai Anda tulis jurnalnya, hasilnya ini kan gitu. Artikel jurnalnya selesai baru ada abstrak hasilnya. Ya Pak, kan ada syarat ketika kita mengumpulkan seminar call for paper atau itu kemudian kita harus nulis abstrak. Abstrak yang dikirim itu abstrak prediktif, bukan abstrak benar-benar abstrak tulisan Anda. Jadi bisa berubah nanti akhirnya sesuai dengan hasil Anda. Seperti juga ketika orang mau nulis skripsi, logikanya dia harus nulis abstrak, tapi abstrak hasilnya itu hasil prediktif. Nanti ketika jenengan meliti ternyata datanya berkembang, hasilnya berubah kan begitu. Nah, harusnya kan gitu. Harus nulis abstrak gitu. Oke. Mungkin sebagai contoh sederhana kita lihat ya tulisan-tulisan mahasiswa yang lama ini. Nah, misalkan ini contoh bagian Muslim dalam Al-Quran antara tafsir Hasbi Siddiqi dan Quraisy Shihab. Nah, ini tulisan dua orang ya. Ini skripsi mahasiswa ya, Ahmad Nur Rahim, Hanir Raudatul Jannah. Oke. Tema pakaian sampai sini ini adalah latar belakang. Jadi latar belakang itu ini. Terus kemudian tulisan ini berbasis penelitian kualitatif pendekatan tafsir. Kemudian data penelitian terdokumentasi. Jadi data penelitian itu didokumentasi. Ini metodenya. Dianalisa dengan metode analisa tafsir komparatif. Jadi analisanya tafsir komparatif. Nah, kemudian tujuan itu tulisan ini hendak mengkaji persamaan perbedaan. Oke, ini tujuannya. Ya, antara penafsiran Tengku Muhammad Hasbi dan Muhammad Quraisy Shihab. Nah, ini
tulisan ini ya. Jadi mengkaji persamaan perbedaan. Ini ya. Tulisan ini berbasis penelitian. Oke, ini caranya. Caranya sampai sini. Dan dibatasi. Oke. Batasi sampai sini. Jadi pengkajiannya hanya di 2 ayat ini. Tidak semua yang ada di Quraish Shihab, tidak semua yang ada di Hasbi As-Siddiqi tentang pakaian. Hasil penelitian oke. Hasbi As-Siddiqi dan Quraish Shihab memiliki kesamaan definisi khimar dan jilbab. Jadi kesamaan definisi. Jadi mereka mempunyai definisi yang sama, tapi keduanya berbeda pendapat dalam persoalan status hukum jilbab dan khimar. Oke, jadi dua-duanya ini tentang definisinya sama, tapi kemudian status hukumnya berbeda. Nah, oke. Perbedaan status hukumnya. Oke. Ini hasilnya. Contoh yang lain misalkan ini. Oh, salah. Nah, sama ya. Abstrak. Abstrak yang pertama sampai sini. Nah, ini latar belakang. Nah, nanti bisa Anda search di Google ya, hikmah dan seterusnya sampai sini latar belakang. Tulisan ini bermaksud, ini berarti tujuan sampai sini. Tulisan ini berbasis penelitian kualitatif. Oke, sampai sini ini namanya cara. Jadi kalau di sini latar belakang, terus kemudian ini tujuan, ini cara, kemudian hasilnya ini. Kata hikmah memiliki dimensi arti berbeda-beda dalam setiap ayatnya. Makna itu dapat dikategorikan menjadi 3 dimensi secara ontologis. Hikmah adalah nikmat Allah. Kemudian pemahaman mendalam agama adalah makna epistemologis. Dan hikmah sebagai ajaran kebaikan secara aksiologis. Nah, harusnya begitu. Oke, kita lanjut dulu. Latar belakang membenturkan realita dan ideal persoalan terkaji. Jadi kalau Anda mengkaji sesuatu itu idealnya harus begini. Misalkan orang Indonesia harusnya kaya, tapi realitinya kok tidak kaya. Nah, ini masalah kan itu. Harusnya kaya, tapi kok nggak kaya. Nah, ini masalah. Nah, itu latar belakang. Saya tertarik tentang teori keadilan sosial di Indonesia misalkan gitu ya, teori keadilan sosial di Indonesia, konsep keadilan sosial di Indonesia, mengkaji tentang siapa begitu ya. Kenapa? Karena realitanya idealnya kan harusnya adil gitu ya, wong Pancasilanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi kok realitanya kok ada yang miskin banget, ada yang ini, kenapa tidak ini? Ini ada masalah apa? Bagaimana konsep keadilan sosial dan bagaimana ini misalkan begitu ya. Kerangka teori atau landasan teori adalah sudut pandang, paradigma atau perspektif yang dipakai meneropong persoalan. Jadi kalau tadi persoalannya adalah kesejahteraan, bagaimana Anda melihat dari misalkan psikologi? Nah, ini ada persoalannya mungkin sama ya, kesenjangan itu. Nah, Anda lihat psikologi orang miskin misalkan gitu, atau psikologi orang kaya Indonesia, gitu. Atau psikologi secara umum Indonesia. Nah, itu Anda teropong dari ini. Ya, persoalan psikologi tentu banyak, ada psikologi yang mana. Tapi teropongnya adalah psikologis. Nanti Anda baru kemudian cari literatur terdahulu. Teori yang Anda pakai terdahulu. Nah, itu ya, literatur terdahulu menyimpulkan kajian berlandas pada gerak linear pengkajian. Jadi kalau Anda cari literatur terdahulu, apa yang kita kaji itu sebenarnya, kalau yang menarik mesti banyak yang kaji. Kalau Anda cari tema yang baru dan belum pernah dikaji, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang itu baru, novelty orang sebut, memang tema baru begitu. Yang kedua, kalau itu harusnya jadi tema jadul, tema lama, kok ternyata kok tidak dipilih, bisa jadi sebabnya karena apa? Karena tema ini nggak menarik. Nah, kalau nggak menarik ya orang nggak bakal kaji. Tema yang menarik biasanya dikaji orang banyak. Nah, itu ya. Rumusan masalah mengkonsentrasikan fokus kajian hingga bertujuan spesifik. Jadi kalau Anda merumuskan tadi ya, misalkan saya lihat di sini ya. Tulisan ini menggali makna hikmah, perspektif, tebak-tebak. Jadi Anda hanya fokus hikmah saja.
Tafsir Al-Mizan itu banyak di sana tema, tapi kan kita hanya fokus satu. Apa? Hikmahnya saja, ada kumpulan hikmahnya saja kan itu. Terus bagaimana Anda memahami hikmah itu kan itu kira-kira. Nah, metode menjadi alat pengumpulan. Jadi metode itu ada dua bagian, bagaimana data Anda kumpulkan dan bagaimana data Anda analisis. Sehingga permasalahan yang Anda rumuskan tadi itu selesai. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini kan ingin menggali makna hikmah. Jadi makna hikmah di dalam ini ternyata ada tiga, ada ontologis, ada epistemologis, dan ada aksiologis. Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya hasil. Hasil itu adalah semua data yang terkumpul dari sumber kajian sederhananya. Jadi hasil itu adalah data yang Anda kumpulkan. Kalau dari lapangan ya data-data lapangan Anda. Kalau itu dari literer ya data-data literer Anda gitu ya. Itu adalah data yang Anda kumpulkan. Saya kasih contoh misalnya. Jika tadi saya mensyaratkan itu tulisan Anda harus 50 referensi, maka data dari 50 referensi itu harus Anda kumpulkan dan Anda ringkas di dalam bagian hasil atau result. Oke, sebelum masuk ke itu misalnya pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Nah, ini kerangka teori karena dia mensyaratkan ada kerangka teori. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini metode penelitian yang saya bilang tadi ya. Jadi harus ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu jenisnya, kemudian pengumpulan datanya pakai apa, dokumentasi misalkan, terus kemudian penelitian analisisnya pakai apa. Nah, oke. Jadi dia pakai 3 cara ini ya. Oke, langkahnya seperti apa, tahap ketiga ini, oke, dan seterusnya. Oke. Nah, bab kedua, bab hasil. Nah, di hasil ini, nah ini hasil biografi. Ini adalah kumpulan dari apa? Misalkan dia cari biografinya hasilnya ini. Terus kemudian kata hikmah, oke, hasilnya tafsir dan nah kalau ini langsung nih, jadi ini digabung jadi satu, tafsir dan intensi lafadz hikmah dalam Quran, dalam Al-Quran perspektif. Oke, ini ya, dia sampai bikin begini ya. Yang paling bagus hanya bikin tabel. Nah, ini tabel juga. Oke, epistemologi, ada tabel juga. Nah, ini juga tabel. Nah, terus, nah kemudian bagian terakhir baru nanti disimpulkan. Jadi kalau saya balik di sini, hasil itu adalah misalkan 50 referensi, ya sederhananya adalah data yang Anda tadi disimpulkan. Paling enak menyimpulkannya adalah basisnya tema. Jadi kalau kita misalkan bicara tentang kesejahteraan, tadi misalkan definisi kesejahteraan menurut 50 referensi yang Anda baca. Terus kemudian aspek-aspek kesejahteraan menurut 50 referensi tadi. Jadi dibuat tabel, itu paling enak. Anda simpulkan menjadi satu. Nggak ada yang ada, misalkan coba yang di sini tadi mungkin ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Enaknya dibuat tabel ya. Seingat saya ini nggak pakai tabel ini. Ya benar, ini nggak ada tabel ini. Betul, di sini nggak ada tabel. Ya intinya paling enak menyuguhkan data hasil yang Anda referensi tadi, Anda ringkas dari 50 referensi itu enaknya pakai tabel. Hasil enaknya disuguhkan dengan bentuk tabel jika mungkin. Nah, terus bagian dibahas.
pembahasan itu adalah analisa terhadap hasil yang terringkas. Jadi data yang ada di hasil ini yang ada diskusikan di sini, di bagian diskusi pembahasan ya, di bagian pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan dalam bahasa tadi. Nah itu ada. Jadi diskusi tidak boleh melebar dari data yang ada dalam bagian hasil. Itu yang bagusnya begitu. Jadi kalau ini 50 sudah Anda ringkas, kalau Anda cari-cari ke sana lagi berarti ngapain hasil ini diringkaskan? Nggak jadi ringkasan kan gitu. Jadi cara nulisnya ya, sederhananya. Terus kemudian kesimpulan adalah pernyataan ringkas dari hasil. Saya kasih contoh tadi. Nah, ini masih agak panjang ini. Oke, dalam menjelaskan tema al-hikmah, peneliti membagi dimensi utama ini. Satu, dimensi hikmah sebagai nikmat Allah. Ini adalah ontologi. Hikmah sebagai pemahaman. Ini adalah epistemologis. Kemudian dimensi hikmah sebagai tentang kebaikan aksiologis itu diartikan begini-begini. Nah ini hasilnya. Ini masih agak panjang sebenarnya. Ya, oke. Jadi kesimpulan itu adalah ringkasan analisa data. Analisa data itu mengacu pada hasilnya, bagian hasilnya. Bagian hasil itu adalah ringkasan dari sumber data yang Anda dapat. Jadi kalau Anda cari 50 referensi, itu Anda ringkas, nanti hasilnya Anda taruh di bagian hasil, kemudian Anda analisa di bagian diskusi, kemudian selanjutnya hasil analisa itu Anda simpulkan dalam kesimpulan. Oke, itu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian daftar pustaka adalah semua referensi yang dipakai dalam penulisan artikel jurnal, baik terkait tema atau tidak. Jadi semua yang Anda kutip, semua yang Anda pakai sebagai landasan menulis itu reference, itu daftar pustaka, itu adalah bibliografi. Jadi dulu banyak mahasiswa memahami kalau yang disebut daftar pustaka adalah yang terkait tema atau enggak, semuanya, termasuk metode penelitian, termasuk yang ada di latar belakang dan seterusnya. Nah, referensi bagus menganut prinsip word reference. Jadi kalau saya bagi dulu teman-teman itu saya kasih, kalau Anda menulis makalah harusnya word paragraph reference. Jadi satu paragraf satu reference. Kalau kemudian mau nulis artikel yang bagus, word reference. Jadi satu kata itu satu reference. Tapi kalau misalnya nggak kuat ya tengah-tengah, sentence reference, satu kalimat satu reference. Itu tulisan yang bagus. Loh Pak, bagaimana bisa dapat begini Pak? Ya itulah, jadi kualitas tingkatan tulisan kita itu tergantung dari seberapa banyak kita baca. Salah satunya ya. Ini ya, jadi kalau yang mau tulisan yang bagus ya word reference. Lebih lagi, jurnal yang bagus ketika bicara reference, kalau Anda nulis artikel jurnal ya perbanyak reference Anda ya artikel jurnal. Gitu ya. Jadi kalau Anda nulisnya tesis, perbanyak reference Anda ya tesis dan disertasi gitu. Kalau Anda ingin nulis skripsi yang bagus, itu minimal tulisan Anda ya basisnya skripsi. Ya, reference Anda skripsi. Lebih bagus lagi kalau Anda minimalkan tesis dan disertasi gitu. Jadi semakin tinggi kualitas yang Anda baca, maka sesungguhnya hasilnya juga semakin berbeda. Demikian juga artikel jurnal ini Anda tulis itu banyak cinta yang 2, cinta yang 1, atau cinta yang 3 itu menjadi reference Anda, maka tulisan Anda makin bagus. Tapi kalau tulisan Anda yang penting adalah artikel jurnal itu mau masuk cinta atau nggak masuk cinta, misalkan gitu ranking cinta atau nggak masuk ranking cinta, ya nanti hasilnya juga berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi word reference. Yang kedua, reference Anda harus artikel jurnal. Makanya kalau saya minta mahasiswa nulis
artikel jurnal nggak boleh referensi itu dari website, kecuali jurnal web. Jadi website jurnal. Selain website jurnal nggak boleh. Nah, 2 harus buku referensi. Jadi nggak boleh tulisannya adalah basisnya adalah artikel yang ada di website, itu nggak boleh. Kalau saya mintanya begitu biasanya. Jadi nggak boleh, ya paling bagus adalah referensi itu artikel jurnal atau buku. Selain itu nggak boleh. Pak, kalau terkait berita ya gimana Pak? Ya boleh kalau berita koran. Tapi kan selain berita kan nggak bisa Anda cari di ini, kecuali kajian Anda tentang website. Jadi ada tulisan tentang pesantren virtual gitu ya, silahkan Anda pakai itu ya. Ya, jadi nanti datanya tetap website. Ya. Terakhir, tulisan artikel ilmiah berkualitas dipengaruhi satu kualitas membaca penulis. Semakin sering Anda baca tulisan ilmiah, buku ilmiah, artikel ilmiah, level tulisannya makin tinggi, mizan dan yang lainnya misalkan gitu ya, itu tingkat perbendaharaan kata tinggi Anda semakin banyak, kemudian logika ilmiah Anda semakin naik gitu ya. Tapi kalau bacaan kita novel, Anda mau nulis artikel ilmiah ya tidak jadi kan gitu. Jadi Anda harus sering baca. Semakin sering baca, semakin banyak yang Anda baca, semakin tinggi level tulisan bacaan Anda, itu ya hasilnya juga bagus. Tapi kalau itu makin rendah ya rendah pula hasilnya. Yang kedua, kualitas bacaan. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya. Artikel kalau Anda mensyaratkan saya harus sintanya minimal sinta 3. Jadi kalau referensi saya harus sinta 3. Temanya terserah saya, tapi referensinya harus sinta 3. Kalau nggak ada referensi sinta 3, ya sudah saya buku misalnya gitu. Itu hasil Anda tulisannya ya bagus. Tapi kalau pokoknya sembarang jurnal ya berbeda gitu. Yang ketiga adalah tingkat yang menentukan tulisan artikel Anda bagus adalah familiaritas Anda dengan jurnal. Jadi Anda ini sering bergaul dengan jurnal atau sering bergaul dengan novel. Kalau sering bergaul dengan jurnal, bagaimana nulis, berlatih nulis di jurnal, coba-coba dan seterusnya, ya akhirnya jaringan akan memiliki artikel jurnal yang bagus. Oke, gitu ya. Jadi ini sekitar sekilas ya. Tentu masih banyak profesor, banyak doktor, banyak yang lainnya yang dia bisa menjelaskan tentang artikel jurnal yang lebih baik mungkin dengan saya. Tapi ringkasnya ini yang saya kehendaki ketika Anda nulis tugas artikel jurnal di kelas. Nah, yang paling bagus caranya adalah imitasi. Jadi kalau Anda nggak bisa ya cari artikel jurnal Sinta 2, kemudian Anda imitasi polanya, misalkan Anda cari temanya apa, habis itu Anda cari tema itu tapi artikel jurnal yang ada di jurnal level tinggi. Setelah itu Anda imitasi cara mereka menyusun, bagaimana dan sebagainya. Kalau Anda punya satu tema, makanya kalau saya biasanya dulu kalau kita ketemu offline, mahasiswa pertemuan pertama tak syaratkan mereka baca artikel berapa? 10. Dia nulis dari 10 itu, mulai pusing dia. Besoknya yang kedua, udah 10 sudah. Besok Anda tambahi referensinya menjadi 50. Nah, pekan berikutnya tak minta mereka menjadi referensi 100. Ya pada nangis, tapi setelah jadi mereka pada, oh ternyata saya bisa gitu ya. Maka meskipun kita online, silakan Anda bikin sebaik mungkin ya. Saya mencoba membuat sistem yang membuat jaringan paham lebih bagus ya, tapi saya berharap Anda lakukan dengan baik. Jangan bicara hasil is more easiest ya, jadi jadi hasil itu lebih mudah begitu. Tapi persoalannya proses yang sulit dan menghasilkan hasil yang bagus itu indah. Ibaratnya kalau intinya silahkan Anda belajar ini dengan serius. Nanti Anda akan merasakan hasilnya di belakang, insya Allah. Silakan bertanya melalui channel yang bisa Anda bertemu dengan saya secara kontak gitu ya. Saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik.